Dan memang sulit kalau hostnya merangkap menjadi pembela Roy Panji CS. Padahal rekan-rekan, Roy CS ini sudah resmi menjadi tersangka. Dan ternyata dari hasil penetapan tersangka tersebut sangat-sangat terlihat siapa saja yang panik kelabakan saat adanya penetapan Roy Panji CS menjadi tersangka. Termasuk dalam sebuah perdebatan yang ternyata lucunya rekan-rekan malah semakin mengakomodir dan memberikan panggung serta memberikan tempat untuk para tersangka ini justru semakin leluasa untuk melancarkan fitnah terhadap Pak Jokowi. Waduh, bagaimana ceritanya tuh? Ayo kita kaji bersama-sama. Nah, di sini nih Aiman terjebak oleh pertanyaannya sendiri. Mungkin tidak siapkan, tapi saya mendengarkan bahwa yang berhak untuk menyatakan palsu atau asli adalah hakim. Itu. Artinya ketika ada penetapan tersangka maka ada kejanggalan. Betul. Saya mau tanyakan itu pada Anda. Iya betul kan, makanya menurut saya bukan Rosario juga yang menyatakan bahwa itu palsu 100, 900, 200, 2 juta, 4 juta, 5 juta. Bukan Rosario. Betul. Tapi hakim. Makanya maksud saya perdebatan ketika Rosario meyakini bahwa itu palsu, terus kami meyakini bahwa itu asli, kan nggak juga akhirnya menentukan apapun itu. Kalau kita percaya hakim, ya tuangkan di peradilan, hakim nanti memutuskan, kan begitu loh. Bukan lagi membangun narasi-narasi yang akhirnya debat kusir gitu. Ada satu lagi nanti pelaporan dari alumni Universitas Jepang. Wow. Ya, tentang ijazah palsu S2, S3-nya di Yamaguchi. Wow. Itu luar biasa. Wah. Kita tunggu tanggal main. Wah, kalau itu terjadi kejahatannya berlapis. 4 berarti. Wow. Negara sudah dibodohi. Ya. Betul. Dengan sertifikat palsu dia sebagai dosen. Dan menerima benefit dari APBN sebagai gaji. Sertifikasi itu ya. Wow. Coba. Wah, akhirnya kasus tentang tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Pak Jokowi, ini memasuki babak baru. Setelah drama berjilid-jilid, gak jelas, muter-muter, melingkar-melingkar yang dimainkan oleh si Roy Panji dan kawan-kawan itu, pihak kepolisian akhirnya setelah melakukan gelar perkara dengan beberapa ahli, dari ahli pidana, ahli bahasa, bahkan ahli sosiologi hukum, itu menetapkan 8 orang tersangka dan dibagi jadi 2 klaster. Di klaster pertama itu ada Egy Sujana, ada Kurnia Tri Rohyani, ada Muhammad Rizal Fadila, ada Rustam Effendi, dan juga Damai Hari Lubis. Di klaster kedua itu ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa Tifu ya. Kenapa dibagi jadi 2 klaster? Karena pasal yang dijerat terhadap masing-masing tersangka tuh beda-beda. Tapi intinya mereka tuh dijerat dengan pasal berlapis daripada pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, mungkin kurang lebih kayak 311 KUHP ya. Bahkan sampai masalah ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Dan di dalam konferensi persnya itu, polisi juga menyampaikan bahwa itu hasil forensik daripada ijazah yang dibawa oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi kapan dulu itu ke polisi, itu adalah ijazah yang asli. Dah sampai di situ kasusnya gini ya. Jadi dari sini harus kita kawal nih nanti nih. Karena apa? Karena yang gue lihat itu ada satu tersangka yang masih kabur ke luar negeri dengan alasan berobat sakit. Ya kita tahu lah ya, drama-drama kalau udah kayak gini jadi tersangka, dulu pakai nekolar lah, apalah muncul semua penyakitnya. Jadi kita harus benar-benar kawal masalah kayak gini supaya nggak ada lagi muncul drama-drama yang akhirnya merusak mata masyarakat aja dengan keributan-keributan yang nggak jelas. Dan dari sini kita bisa pelajari nih ya, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu itu harus mikir dulu, karena paham harus nanti konsekuensi yang muncul. Dan kalau mau nuduh orang, itu harus pakai bukti. Kalau enggak, yang mau jatuhnya fitnah dan siap-siap dipidanakan. Oh ya, dan kepada para tersangka, selamat ya. Ya, ijazah itu harus diuji petik, uji kelayakan, dipetun tuh, itu dasar hukumnya apa? Perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan semua media juga. Yang namanya dipetunkan itu adalah sengketa kebijakan atau keputusan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi sengketa itu antar pihak yang untuk mencapai suatu sasaran, di antara mereka ada yang merasa itu tidak betul dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu baru dibetunkan. Nah, kalau ijazahnya Pak Jokowi itu kan pemberi manfaat, yaitu UGM sudah merestui, sudah mengamini, dan sudah mengesahkan memberikan kepada penerima manfaat Pak Jokowi yang sudah melalui lulus uji kelayakan, diakui oleh UGM.
dan disahkan oleh UGM melalui rektornya dan UGM itu sendiri. Nah, berarti kan tidak ada sengketa. Lah tiba-tiba ada orang yang tidak ada hubungan hukum. Ini loh ya. Tidak ada hubungan hukumnya dengan peristiwa itu melakukan gugatan dan harus dipetunkan. Dari mana dasarnya? Ya absurd. Ini kan jangan kita disesatkan dengan peristiwa-peristiwa hukum itu sehingga mengundang persepsi yang berbeda dari masyarakat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa betul-betul adalah sengketa kebijakan keputusan antar pihak. Ini antara Jokowi dengan dengan UGM, kan nggak ada sengketa. Terus yang mau dipetunkan apa? Nah, sekarang saya tanya sampean lah, sampean punya surat nikah kan? Nah, saya tanya, sampean surat nikah dengan istri yang berurusan dengan KUA dan catatan sipil. Terus saya ngomong nih, Bapak itu surat nikahnya palsu. Betul. Nggak bener. Loh, emangnya saya punya hak? Terus saya minta kebijakan supaya menyatakan itu melalui petun. Ya datang untung sampean masih sabar. Kalau sampean nggak sabar, saya bisa sampean pancung. Nah, itu kasarannya seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah kita mencari benang merah untuk menyesatkan masyarakat. Kita ini punya ilmu. Ilmu ini kita gunakan untuk mencerdaskan masyarakat. Ingat loh, itu sudah press release daripada seorang Kapolda Metro Jaya, sudah merupakan penilaian analisis yang sudah sangat betul-betul rigid. Bayangkan semuanya diperiksa. Saya yakin juga ijazahnya itu sudah ditelaah. Lapor sudah dilakukan. Loh, kalau lapor dilakukan UGM sudah tidak ribut, kok harus disuruh uji lagi ke petun? Ya kan nggak bener ini gitu loh. Kemudian saksi-saksi juga sudah diperiksa pihak Polda Metro. Akhirnya mendudukkan komposisi ini kepada orang-orang tertentu sebagai tersangka dengan memiliki 2 klaster tadi, bukan 3 klaster. Loh. Tapi berpotensi jadi 3 klaster, Pak. Hah? Berpotensi jadi menurut 3 klaster. siapa kan gitu kan? 2 klaster, saya kan ikuti apa dikatakan Kapolda. Seorang Kapolda yang mempunyai kebijakan sudah mengambil langkah langsung, biasa kan humas kan? Ini langsung Kapolda loh. Betul. Tentunya supaya memberikan pesan kepada masyarakat, jangan kita terbuai, jangan kita terprovokasi dengan orang-orang yang membuat situasi negara ini jadi carut-marut. Maka dibacakan secara rigid, berapa saksinya, apa buktinya, kemudian uji lapornya ada, sudah diperiksa orang-orang tertentu, sampai Pak Jokowi juga diperiksa di Yogyakarta. Ya, itu semua dilakukan. Akhirnya dilakukanlah gelar perkara. Lah, di dalam gelar perkara meningkatkan di dalam rangkaian penyidikan seperti itu. Penyidikan itu adalah untuk mencari suatu peristiwa, gitu kan? Setelah digelar perkara di peristiwa ternyata ditemukan suatu perbuatan tindak pidana. Berarti kita cari siapa pelakunya. Ternyata pelakunya ya ini tadi itu yang sering berkoar-koar yang nggak jelas ini, yang tidak pernah mempunyai hubungan hukum. Sekali lagi, tidak memiliki hubungan hukum, berarti dia tidak pernah merasa dirugikan akibat daripada objek ini. Mereka berlindung di Undang-Undang Keterbukaan Publik, Pak. Kayak seperti apa, Pak? Undang-Undang Keterbukaan Publik bukan seperti itu. Undang-Undang Keterbukaan Publik yang berlaku untuk publik, bukan untuk personal. Itu kan hak pribadi personal, private. Private apa hubungannya dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik? Dan subjeknya adalah badan publik. Nah, justru. Jadi nggak bisa. Jadi jangan digebiahui ya dengan mengatasnamakan Undang-Undang Keterbukaan Publik itu. Ada spesifikasi tertentu. Nah, ini yang selalu disalahgunakan sehingga merasa bahwa ini harus terbuka semua. Yang mana dulu? Kalau bersifat private, gimana kita mau buka? Itu hak pribadi private seseorang. Tapi kalau kembali ke pernyataannya Pak Jenderal Susno, beliau sebenarnya bilang gini, karena persoalannya orang satu bilang asli, orang satu bilang palsu. Nah, ketika Roy Suryo sudah mengatakan dan kawan-kawannya ini palsu, dan Jokowi dan tim hukumnya bilang ini palsu, maka harus diuji di TUN. Nah, gitu. Pertanyaan saya kembali kepada media. Seorang Roy Suryo punya hak apa untuk menguliti tentang masalah ijazah itu? Ada hubungan hukumnya? Dia punya kewenangan untuk mengeluarkan itu? Kan tidak. Dia kan orang luar, sama dengan media dan saya, yang tidak punya hak kewenangan untuk mengkritisi
sikap sifat yang dilakukan oleh personal seorang Jokowi yang memiliki hak ijazah sebagai penerima. Kecuali kalau UGM yang mempersoalkan, mempersengketakan bahwa Jokowi ini memiliki ijazah itu sah. Tapi orang lain, lo yang punya rumah aja nggak ribut, kok lo ribut? Nah, bahasa kasarnya kan kayak gitu. Nah ini kan sama menggantang asap. Jadi gak usah mencari-cari kelemahan orang dengan dasar hukum yang dangkal, yang kau tidak mengerti, atau kau mengerti tapi kau buat jadi tidak mengerti, atau memang tidak mau mengerti karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah ini yang perlu kita cerdaskan masyarakat. Pak Susno punya kepentingan tertentu. Saya tidak mau tahu itu siapakah orangnya itu. Siapapun itu kan saya bilang. Jangankan beliau, siapapun yang melakukan itu saya anggap itu mengkelirukan hukum. Persoalannya diamini sama Pak Prof Mahfud loh. Nah, orang saya yang nggak mau tahu itu diamininya di sektor mana. Saya juga nggak bisa untuk mengupas itu. Kita juga harus teliti juga. Prof Mahfud itu mengamini di sektor yang mana. Kalau di sektor itu uji petik di petun, cara satu salah saya muskil gitu. Itu nggak mungkin lah. Kita ayo bedah hukum aja deh. Atau pertanyaan besarnya gini Pak Jenderal, di Polda itu urusan ijazah kah atau fitnah pencemaran nama baik? Nah, kan objek awalnya kan bahwa itu ijazah, dikatakan ini. Yang bersangkutan sebagai subjek, yaitu Pak Jokowi dan kuasa hukumnya tidak menerima bahwa dia difitnah, dihina, ya, bahwa seolah bahwa dia tidak memiliki ijazah itu. Dia melaporkan ke pihak Polda. Pihak Polda meneliti, dan pihak subjek Pak Jokowi dan kuasa hukumnya merasa bahwa saya dicemarkan nama baik saya. Itulah menjadi pokok permasalahan bahwa saya dicemarkan. Ditelitilah permasalahan ini, kan gitu. Ternyata setelah dilakukan uji petik, dilakukan cross check ke UGM dengan saksi-saksi, dan bahkan UGM sudah merilis memberikan statement bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kemudian diuji lapor kembali, baru dinyatakan memang identik dengan ijazah itu memang betul. Lah atas dasar ini pun diminta oleh dari pihak Polda penyidiknya itu saksi-saksi dari berbagai ratusan saksi loh. Dimintakan tetap memang betul bahwa saksi itu bukan kuantitas tapi kualitas. Tapi kualitas yang memberikan informasi itu valid. Seiring dengan apa yang disampaikan oleh UGM maupun lapor. Ya sah. Akhirnya diangkatlah ke permukaan, dilakukanlah penyidikan, mencari peristiwa pidana. Ternyata memang betul ada terjadi suatu peristiwa pidana. Nah dinaikkanlah, ditingkatkan, cari siapa pelakunya. Itulah yang saya katakan dari 2 klaster tadi. Itulah pelaku-pelakunya. Nah, kalau memang keberatan silakan uji petik. Nanti kita lihat SPDP sudah dikirimkan ke JPU. Kalau nanti JPU menerima itu berarti kan P21, berarti penyerahan tahap 2. Siap dipersidangkan, adu argumentasi, adu bukti, adu data. Di situ kau tunjukkan siapa dirimu. Gak usah kau berkoar-koar. Saat sekarang ini serahkan kepada aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Bung Semar, Bang Ade, Anda mau tanggapan? Iya, terima kasih Bung Aiman. Pekan lalu itu sebenarnya pekan yang bisa dibilang menggembirakan tapi juga menyedihkan. Jadi di mana menggembirakan, di mana menyedihkan? Jadi pekan lalu itu ada beberapa peristiwa yang akhirnya memang apa yang saya sampaikan di beberapa momentum ya itu tervalidasi. Soal WUS, Presiden Prabowo sudah menyampaikan tidak ada masalah dan pemerintah itu bertanggung jawab soal itu. Soal orang-orang menyampaikan bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak baik-baik saja, kata Pak Prabowo mereka hopeng, teman dekat. Nah itu sangat menggembirakan sekali. Tapi ketika masuk di akhir pekan, di hari Jumat, Kapolda Metro Jaya memimpin langsung gelar perkara dan langsung diumumkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu menjadi tersangka. Ini menyedihkan dan sangat disayangkan. Saya pribadi sangat prihatin karena menurut saya harusnya tidak perlu itu terjadi. Tapi bahwa proses hukum itu memang tidak bisa dipungkiri akan berjalan seperti itu, ya harus dihadapi juga. Tapi sebentar, kalau tidak perlu ya tarik dong laporannya. Bukan, tidak perlu terjadi karena sudah diwanti-wanti Roy Suryo CS untuk berhenti.
untuk diberi peluang untuk tidak melakukan upaya-upaya yang terus terjerumus dalam lubang yang jauh lebih dalam. Kan sudah diingatkan. Dan bahwa saya sudah berkali-kali juga sampaikan termasuk di Rakyat Bersuara ini. Jangan teruskan. Iya, karena menurut saya kan kalau Roy Suryo dan kawan-kawan meyakini itu palsu dan Pak Jokowi meyakini yang memilikinya itu juga asli, itu kan ada yang benar yang mana? Ya, oke. Kan begitu ya. Nah, ketika memang sudah diwanti-wanti bahwa apa yang ditudingkan, dicemarkan kemana-mana itu tidak benar menurut Pak Jokowi dan langsung dilaporkan pada titik tertentu, itu pasti berimplikasi pada tindak pidana. Nah, karena itu terus dilakukan, ya proses itu pada titik ini. Dan saya sudah sampaikan kemarin, tidak perlu dipaksa-paksa oleh adik dan kawan-kawan, karena memang ini sudah pada titik ujungnya. Jadi kalau Roy sudah sampaikan nggak mungkin jadi tersangka, SP3 saja, buktinya sekarang tersangka. Terus kalau tersangka, sekarang justifikasinya, wah ini karena saya kemarin baru pulang dari Sydney. Nggak ada hubungannya. Karena proses itu sudah sangat panjang, 117 orang diperiksa dan lain sebagainya. Yang menurut saya, perdebatan kita yang tadi disampaikan soal ini ada indikator yang memang cenderung itu diyakini kuat palsu, sudah tidak penting lagi dalam forum-forum yang bukan dalam proses peradilan nanti. Jadi saran saya memang energinya jauh lebih disimpan baik-baik untuk dituangkan nanti dalam proses peradilan. Dan kalaupun memang tidak di awal statementnya Roy Suryo kan menghormati penetapan tersangka, ya dihormati, dijalani dengan baik. Kalau memang merasa memang ini ada kejanggalan, ada prapit gitu ya. Itu yang menurut saya supaya kita juga menjadi dicerdaskan ya, bukan lagi soal-soal debatable yang sudah tidak ada ujung pangkalnya karena memang sudah masuk pada ranah proses peradilan ke depan ketika memang 8 orang ini disangka sudah dijadikan tersangka. Nah, saya menggunakan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Mahfud, mungkin tidak disiapkan, tapi saya mendengarkan bahwa yang berhak untuk menyatakan palsu atau asli adalah hakim. Artinya ketika ada penetapan tersangka maka ada kejanggalan. Betul. Saya mau tanyakan itu pada Anda. Iya betul kan, makanya menurut saya bukan Roy Suryo juga yang menyatakan bahwa itu palsu 100, 900, 200, 2 juta, 4 juta, 5 juta. Bukan Roy Suryo, tapi hakim. Makanya maksud saya perdebatan ketika Roy Suryo meyakini bahwa itu palsu, terus kami meyakini bahwa itu asli, kan nggak juga akhirnya menentukan apapun itu. Kalau kita percaya hakim, ya tuangkan di peradilan, hakim nanti memutuskan, kan begitu loh. Bukan lagi membangun narasi-narasi yang akhirnya debat kusir kita, kan gitu ya. Jadi keyakinan dibangun boleh saja. Orang yakin dengan keyakinan apa yang dibangun selama ini juga tidak ada yang mengganggu juga, kan gitu ya. Nah itu yang kalau misalnya Aiman tanya soal apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, saya setuju, memang hakim. Makanya tadi saya sampaikan, siapkan energi. Mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan sehat, fisik, batin, hati, pikiran gitu ya. Karena menghadapi proses hukum itu nggak gampang. Menghadapi proses itu konsekuensinya juga bukannya mudah. Walaupun Roy Suryo sudah berpengalaman menghadapi proses hukum itu. Dan mudah-mudahan tidak lagi keluar nanti dari Polda Metro pakai kursi roda atau penyangga leher gitu ya. Mudah-mudahan dengan gagah berani lah menghadapi proses hukum. Dan rekan-rekan, padahal semua sudah jelas. Pasukan Roy Panci CS ini benar-benar sudah menjadi tersangka dan semuanya sudah jelas, tapi mereka tetap menggaungkan fitnah, menggaungkan narasi ini itu, dan terus saja bergelut kepada keyakinan mereka yang sudah terbukti sangat-sangat tidak relevan tersebut. Karena apa yang disampaikan tadi rekan-rekan, yang namanya ijazah tersebut bukan berdasarkan keyakinan kita, bukan berdasarkan Roy CS, bukan berdasarkan pengakuan dari pihak manapun. Adapun yang berhak mengkonfirmasi keaslian dan keabsahan ijazah tersebut, yang paling utama dan pertama adalah pihak UGM dan tentu saja pengadilan serta lain-lain. Namun pada kasusnya Pak Jokowi ini semua sudah jelas karena pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah mengkonfirmasi asli, jadi sudah tidak perlu lagi ada perdebatan apapun dan tidak perlu untuk memperdebatkan ini asli atau palsu karena semuanya sudah jelas rekan-rekan.